bisa nanti rekaman paling muslimah hadis nanti kirim juga ke surat rekaman paling nanti yang musalah hadis dan jelas dikirim juga surat. Oh sama ya, sama. Pani pun baru teringatnya pas lagi sholat, mikirnya kasian kali kelas 12 tuh nanti tertinggal banyak. Oh ya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaifa halukunna ya talibat? Kaifa halukun? Iya. 19 orang ya. Suraya Sabita dan yang lainnya silahkan dibuka kameranya. Ya. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Rabu ya, kita dapat bertemu kembali daring ya. Semoga ananda semuanya, kalian semua siswi-siswi dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat tentunya ya, karena taufik hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat itu datangnya dari Allah ya. Semangat belajar itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah tidak berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka layak sekali untuk kita ya sebagai penuntut ilmu sering-sering meminta agar diberikan semangat dalam belajar. Tentunya anak-anak ustazah semuanya belajar ini, menuntut ilmu ini ya, baik belajar di sekolah maupun belajar sendiri di rumah, itu merupakan amal ibadah yang sangat-sangat mulia ya. Menuntut ilmu itu bahkan dikatakan Rasulullah SAW ibadah sunnah yang paling mulia dibandingkan ibadah sunnah-sunnah yang lainnya. Bukan ibadah sunnah ya. Menuntut ilmu ini ibadah yang wajib dan dia semulia-mulia ibadah. Jadi belajar menuntut ilmu bukan hanya di kelas aja, bukan hanya di sekolah aja, tapi kalian juga bisa belajar di tempat-tempat yang lain dengan cara-cara yang lain pula. Kalian bisa membaca buku ya, kalian bisa cari-cari artikel atau apapun. Nah, karena menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia ya. Menuntut ilmu ini ibadah yang sangat mulia ketimbang ibadah sunnah. Seperti itu. Sebutkan ibadah-ibadah sunnah yang kalian ketahui. Apa Jariski Adelia?
ibadah sunnah yang Rizky ketahui? Contoh ibadah sunnah yang menurut kalian sangat bagus, sangat dicintai. Sholat sunnah, ya puasa Senin Kemis bagus. Apalagi yang ibadah sunnah kalian ketahui? Ya sholat sunnah rawatib ya, yang qobliyah ataupun ba'diyah, dan juga sholat tahajud. Ya sholat duha, bersedekah, dan banyak lagi ibadah-ibadah sunnah yang mulia yang lainnya. Akan tetapi keutamaan itu terlewatkan atau tidak bisa dibandingkan dengan ibadah menuntut ilmu. Nah, jadi karena ibadah menuntut ilmu ini adalah sangat agung, maka jangan heran kalau godaannya sangat besar pula, sebesar ganjarannya. Pahalanya besar, godaannya pun besar. Nah, jadi wajar sekali anak-anak ustazah sesekali malas, sesekali sakit gigi tiba-tiba, sesekali mules tiba-tiba, sering-sering ngantuk, bosan. Nah, ini adalah gangguan-gangguan dalam mengerjakan amal ibadah yang sangat mulia ini. Seperti itu. Coba ustazah tanya, mana banyak waktu kita belajar atau bermain? Waktu kita banyak dihabiskan belajar atau main atau perbuatan sia-sia? Yuk, kalian dalam sehari belajar ada berapa jam? Fadilah Khawla Aisyah. Ada lebih 4 jam sehari? Enggak. Sehari Allah kasih kita waktu 24 jam. Nah, kalau memang waktu kita hanya bisa menyisihkan 2 jam 3 jam sehari untuk belajar, maka manfaatkanlah yang 3 jam itu. Jangan lagi dicampur main. Udahlah dari 24 jam kita hanya bisa menyisihkan 3 jam. Nah, yang 3 jam ini pun gak maksimal. Seperti itu, sambil main-main, sambil males-malesan, sambil menghayal, mikirin nanti jajan apa ya, Umi sedang masak apa ya, saya dikasih hadiah apa ya, siap ini mau ngapain ya. Nah, sehingga 3 jam itu juga tidak maksimal. Nah, jadi memang waktu kita tuh lebih banyak kita habiskan untuk perkara yang sia-sia seperti itu. Nah, di 3 jam inilah kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus semangat, kalian harus semangat ya. Belajarnya seperti apapun, mau daring, mau sekolah, mau lihat ustazahnya, mau nggak lihat ustazahnya, tetap semangat. Karena apa? Karena kalian, kita semua sedang dalam menjalankan ibadah yang sangat agung, yang fadilahnya nggak main-main. Apa itu? Ada yang tahu di antara keutamaan menuntut ilmu? Ada yang tahu? Yuk sebut. Iya, jalan masuk surga. Allah mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Lalu apa lagi? Sama dengan ibadah haji, pahalanya sebanding dengan haji secara sempurna. Nah, kemudian lagi Allah angkat derajatnya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Makanya wajar anak-anak ustazah yang bersekolah dengan anak-anak di luar sana yang tidak bersekolah itu dipandang berbeda. Iya enggak? Iya. Nah, karena memang Allah yang menjanjikan kedudukan yang lebih dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Nah, jadi semangat. Kalian di sini ada yang umurnya 15 tahun? Oh, ada ya, Masya Allah. Kalian kelas berapa ini? Kelas 8? Nah, ada ya. Oh, hampir semua. Oh iya ya. Oh iya juga. Nah, ada juga yang 12 ya. Setahu saja kelas 8 itu antara 12 dengan antara 13 tahun. Kalau 15 tahun itu berarti udah ketuaan ya. Atau dia atau dia memang benar-benar masuk SD-nya di usia ideal ya, yaitu 7
tahun. Kalau masuk SD-nya usia 7 tahun, maka ya sekarang dia 15 tahun. Nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti anak-anak ustazah semuanya di sini masih tergolong anak yang muda-muda ya, Masya Allah. Baru ibaratnya bunga itu, Kak, kalian tuh baru kuncupnya gitu ya, baru pentilnya belum merekah tapi hampir-hampir merekah. Nah, Masya Allah. Nah, di saat-saat seperti inilah anak-anak ustazah harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Nanti kalau udah kayak umi-umi kalian nih, kalian kan punya umi nih, kayak umi-umi kalian, gimana coba? Jangankan mau belajar ya, mau zikir setelah sholat aja payah, iya nggak? Baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mi, ade Mi, ada telepon Mi ditelepon Abi Mi ada tamu Mi, langsung kalian ajak cerita dan lain sebagainya nih. Padahal uminya baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, belum sempat dikir. Gimana lagi mau baca buku, mau duduk daring kayak kalian ini. Nah, kalau umi kalian ikut daring juga, siapa yang nyiapin sarapan kalian? Nah, siapa yang beresin rumah dan lain sebagainya. Nah, di saat kalian dalam keadaan santai, ya memang waktunya untuk belajar, maka bersemangatlah. Nah, itu pembukaan dari ustazah. Ya, yang tutup kamera ini Masya Allah ya, Ustazah Husnuzon, semoga masih tetap bersama kita. Ya, kita kembali lihat layar. Kita masih dalam babul ijar. Mana dia? Nih, babul ijarah. Iya. Sampai di sini kita minggu lalu ya. Ya, ma ma'nal ijarah? Apa arti ijarah? Ya, sewa menyewa. Ya, sewa menyewa ini salah satu usaha yang banyak dilakoni ya oleh sebagian orang, menyediakan ya barang yang bermanfaat lalu disewakan manfaatnya, seperti sewa menyewa mobil ya, kalau istilah kita charter ya. Nah, atau sewa menyewa rumah yang udah lazim ya, dan juga sewa menyewa tenda ya kan, tenda untuk orang melakukan hajatan. Nah, sewa menyewa tenda, apa lagi? Banyak ya. Nah, itu diperbolehkan ya. Al-ijarah, sewa menyewa itu sohha, tasihhu ya. Dia disahkan, dia diperbolehkan dalam agama. Tetapi dengan berapa syarat al-ijarah diperbolehkan? Iya, 3 syarat. Silahkan Lutfia Akila, syarat yang pertama apa itu? Silahkan dibuka catatannya. Syarat al-ijarah yang pertama. Ya, dalam waktu dekat insya Allah kalian akan melaksanakan PTS ya, penilaian tengah semester 2. Nah, kami ustazah-ustazah yang lain sudah menyiapkan soal untuk PTS 2 tersebut. Nah, jadi begitu juga dengan anak-anak ustazah, silahkan lengkapi catatannya yang buat soal ustazah ya. Tadi yang ustazah tanya, al-ijarah laha salasatu syurut. Ada 3 syarat diperbolehkannya ijarah. Yang pertama, boleh siapa aja yang mau jawab? Halisa atau Danisa boleh, atau Dinda boleh. Oh ya, silakan Halisa, Masya Allah. Halisa, mahya al-awwal, mahwa syartul awal? Naam, ahsanti mumtazah, ma'rifatul manfa'ah. Wathani, yang kedua silahkan man. Ya, Danisa silakan, Danisa. Ma'rif. Naam, ahsanti ya Danisa mumtazah. Nah, ma'rifatul ujrah. Atsalis, Nabila Putri.
Naam al-ibahatu fil ain. Naam hadhihi hiya. Ya. Hadhihi hiya syurutun fil ijarah. Inilah dia syarat-syarat dalam sewa menyewa. Yang ketiga itu al-ibahah fil ain. Jenisnya atau benda yang mau disewakan adalah benda yang diperbolehkan. Maka tidak boleh ya menyewakan barang yang manfaatnya itu diharamkan, seperti menyewakan kamar untuk orang yang berbuat zina misalkan ya, dia menyediakan fasilitas untuk para tunasusila ya istilahnya ya apa itu namanya, lupa Ustazah. Nah, untuk melakukan perzinahan, atau dia menyewakan tempat untuk karaokean. Nah, boleh nggak? Nggak. Dia punya ruko ya di tepi jalan besar, di tengah jalan besar, tempatnya strategis. Lalu datanglah mbak-mbak dan mas-mas ya, Pak, saya ingin menyewakan ruko Bapak yang akan saya buat untuk karaokean. Nah, maka si pemilik tempat, si pemilik rumah harus mencegahnya atau tidak boleh menyewakannya. Meskipun dia memberikan harga yang mahal, dia sewakan harga normalnya 40 juta per tahun, tapi karena si karaoke ini sangat ingin tempat itu, oke Pak, saya sewa ruko Bapak ini 100 juta per tahun. Nah, si Bapak tergiur kan, harganya 100% naik gitu, keuntungannya lebih besar. Nah, meskipun seperti itu dia tetap harus tidak menyewakannya, karena sudah jelas-jelas si penyewa akan menggunakannya untuk al-ghina. Bahasa Arabnya nih al-ghina. Apa arti al-ghina? Nyanyi-nyanyi, lagu-lagu. Nah, maka tidak boleh disewakan. Atau rumahnya itu, tempatnya itu akan disewa yang dipergunakan untuk tempat main judi misalkan, atau minum-minum khamar, di sana dilakukan mabuk-mabuk, maka si pemilik rumah tidak boleh menyewakannya begitu. Dan di sini lihat, cukup kalian dengar ya, wala tu'ajjirul mar'atu nafsaha bighairi idni zaujiha, dan tidak boleh seorang wanita menyewakan tenaganya ya, menyewakan tenaganya tanpa izin suaminya. Misalkan dia bekerja jadi tukang cukur rambut seperti itu, dia tenaganya disewa dan diberi bayaran, maka si perempuan ini tidak boleh. Atau dia menyewakan tenaganya di sebuah rumah tangga seperti itu. Nah, kalau tidak dapat izin suami maka tidak boleh. Kalau menyewakan badannya boleh nggak? Nah, nggak boleh. Bagus ya Putri Raina Hazila, Santi, tidak boleh ya, meskipun suaminya izin. Loh, kan tidak boleh kalau nggak izin suaminya Ustazah. Kalau suaminya izin kayak mana Ustazah? Boleh nggak kalau suaminya izin? Nggak boleh ya, tidak boleh. Atau bukan izin lagi Ustazah, diperintahkan sama suami, Dek, kita perlu uang Dek. Nah, silakan Dek, kamu ini abang suruh berdiri di tengah jalan itu buat pamflet, badan saya disewa. Seperti itu misal ya, wal iyadzubillah. Nah, itu tidak diperbolehkan meskipun izin suami, bahkan perintah suami. Loh, kan kalau diperintah suami harus patuh saja istrinya. Iya, patuh, tapi tidak dalam bermaksiat kepada Allah. La ta'ata fi maksiatil khaliq, kata Rasulullah. Enggak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, itu tadi syarat-syarat menyewa. Kita masuk kepada, yuk kalian buat judulnya. Ini judul ya. Yushtaratu fil ainil muajjarah. Silakan ditulis. Yushtaratu fi ainil muajjarah.
yushtaratu fi ainil muajjar. Artinya apa Ustazah? Syarat barang yang disewakan. Syarat jenis yang disewakan. Syarat jenis barang yang disewakan. Kalau tadi kan syarat sewa menyewa. Nah, kalau ini syarat barang yang akan disewakan itu ada syaratnya, nggak sembarang-sembarang, ya. Yang pertama, apa syarat barang itu boleh disewakan? Al-ula, nih, ma'rifatuha bi ru'yatin aw sifatin, sampai koma. Hadza huwa al-awwal. Ma'rifatuha bi ru'yatin aw sifatin. Ma'rifatuha bi ru'yatin aw sifatin. Artinya apa Ustazah? Arti dari syarat yang pertama yaitu mengetahuinya dengan melihat, atau sifat, atau dengan mensifati. Mengetahui barangnya, ya, jenis barang yang akan disewakan itu dengan melihat atau dengan mensifati. Nah, barangnya yang akan disewa itu bisa dilihat, nggak dalam hayalan. Nih, saya mau menyewakan rumah sama kamu, ya. Oh ya, mana rumahnya? Belum saya beli. Atau masih didesain seperti itu, dan desainnya pun belum ada, masih cari desainernya misalnya. Nah, tidak diperbolehkan. Atau nah, saya mau menyewakan mobil, ya. Oh iya, mana mobilnya? Masih di showroom, belum saya beli. Seperti tidak bisa dilihat barangnya, atau tidak bisa disifatkan karena belum ada. Tapi misal saya mau menyewakan rumah sama kamu yang di jalan Jalan Flamboyan, misalkan Jalan Flamboyan nomor 2. Rumahnya itu 2 lantai, 4 kamar, 5 kamar mandi, ada garasinya, ada kolam renangnya. Nah, dia tidak melihat langsung, ya. Kondisinya dia sedang di Malaysia, misalkan Jalan Flamboyan itu di Medan. Nah, tetapi dia bisa mensifatkan, itu diperbolehkan. Tapi kalau belum nampak, nggak bisa dilihat dan nggak bisa dikasih sifatnya, ciri-cirinya, maka tidak boleh. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, nih, dari sini sampai koma. Wa an yaqida ala naf'iha duna ajzaiha. Wa an yaqida ala naf'iha duna ajzaiha. Iya. Sarah al-Mu'ad Elfa Zahra Ajrina. Ya. Hadza huwa atsani. An yaqida ala naf'iha duna ajzaiha. Nah, apa syarat yang kedua? Yaqid. Hendaknya akadnya itu akad sewa menyewa itu, saya ingin menyewakan, saya sewa, seperti itu akad, ya. Hendaknya akadnya ala naf'iha, hanya mengambil manfaatnya saja. Akadnya hanya pengambilan manfaat saja, duna ajza, ya, bukan barangnya. Hendaknya akadnya hanya pengambilan manfaat saja, bukan barangnya. Jadi sewa menyewa itu akadnya cuma mengambil manfaat aja, bukan memiliki barangnya. Seperti itu. Udah habis sewanya disuruh pergi, enggak mau, kan saya udah bayar.
Loh, itu kan bayar uang sewa, bukan bayar kepemilikan. Nggak mau, pokoknya saya mau di sini aja. Seperti itu. Tidak diperbolehkan. Ada ini banyak orang yang kayak gitu, pinjam meminjam ya. Awalnya minjam ya, tapi nggak pulang nggak dibalik-balikkan. Yang punya segan mintanya sehari, segan 2 hari, segan 5 hari, sebulan segan. Pas diminta hilang segannya, yang punya hilang segannya, lalu dia beranikan diri untuk meminta. Lalu yang minjem katakan, loh ini kan udah sama saya sejak 2 bulan yang lalu, enggak ini punya saya ini. Nah seperti itu banyak nih orang-orang yang kayak gini, awalnya minjem tapi nggak dikembalikan. Awalnya menyewa, tapi ketika habis sewanya dia pura-pura lupa, netap aja di situ, ya, netap aja. Sewanya hanya sampai sebulan, bulan kedua nggak bayar, tapi masih aja netap di situ. Nah ini tidak diperbolehkan. Akad sewa menyewa adalah pengambilan manfaat barangnya saja, bukan memiliki barangnya, bukan memiliki jenis barangnya. Ya, dan juga tidak bisa menyewakan makanan. Dia punya bolu ulang tahun, saya boleh sewa kita tidak boleh ulang tahun ya. Nah, dia punya toko kue ya. Nah, si fulanah mau memberikan kue untuk ibunya karena ibunya sedang sakit. Nah, saya boleh sewa bolunya, Bu? Bisa nggak kayak gitu? Menyewa makanan, tapi nanti makanannya dimakan. Nah, tidak bisa kita sewa makanan, tidak bisa, ya, karena nggak mungkin makanan itu tahan lama, satu, dan nggak mungkin makanan itu dibiarkan basi atau busuk seperti itu saja sehingga jadi mubazir. Atau nggak bisa kita nyewakan lilin. Saya sewa lilinnya ya, sementara lilin itu fungsinya dibakar dan dia akan habis, itu juga tidak bisa. Atau kita nyewakan sapi atau kambing untuk diambil susunya, itu juga tidak boleh ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, sampai koma sini, al-qudratu alat taslim. Ini syarat yang ketiga. Al-qudratu alat taslim. Al-qudratu alat taslim. Apa artinya al-qudratu alat taslim? Bisa diserah terimakan. Bisa diserah terimakan. Jadi nggak bisa kita nyewakan sapi yang lari. Misalkan dia mau bukan sapi ya, kerbau misalkan. Dia menyewakan kerbaunya untuk bajak sawah, tapi kerbaunya lari. Loh, mana Pak? Ya udah cari sana, dia lari tadi ke hutan sebelah timur misalkan. Itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi hendaknya barangnya itu bisa dilakukan serah terima, minimal simbolnya. Kalau rumah kan nggak mungkin rumahnya diserah terima, ya kan, kuncinya. Mobil juga seperti itu, kunci dan STNK-nya misalkan. Nah bisa diserah terimakan. Tapi kalau yang nggak ada, nah sapi yang lari, misalkan rumah yang terbakar, nah itu tidak diperbolehkan. 1, 2, 3, ya masih 3, ada 4, ada 5, insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya boleh, ada yang ingin bertanya?
Berarti syarat kedua, an yaqida ala naf'iha duna ajzaiha. Ya, siapa yang mau bantu, yang mau menjawab pertanyaan teman kita? Iya, silahkan. Halisa aja. Iya, silahkan jawab nak. Bantu jawab. Arti dari syarat nomor 2. Siapa aja. Nggak mesti Halisa. Iya. Iya, itu dia. Bagus. Ahsanti, jazakillah. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada berarti kita tutup, kita lanjut minggu depan insyaallah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak Fikih, bukunya pun ini lagi.